Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Tentunya SLMTTV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV hadir dengan sebuah kisah dari film yang berjudul Attack! Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya. Di awal film, seorang wanita bernama Madu terlihat sedang kesulitan karena mobil yang dikendarainya mogok dan saat ini mobil tersebut sedang dibetulkan oleh montirnya. Tak lama kemudian datang sekelompok pria ternyata telah mengenal Madu. Lalu salah satu dari pria itu yang bernama Hiro pun langsung mengajak Madu bergabung dengan mobil mereka. Leave me! Scene kemudian berpindah beberapa bulan lalu di sebuah bar. Di sana Madu terlihat sedang berdansa dengan teman-temannya sambil menikmati minuman keras. Kemudian Madu merasa mual akibat mabuk berat dan pergi ke toilet. Saat keluar dari toilet, dirinya digoda oleh sekelompok preman dan mencoba untuk memperkosanya. Tapi beruntungnya seorang pemuda bernama Hiros dari tadi memperhatikan gerak-gerik preman tersebut. Dan ketika para preman itu mencoba memperkosa Madu, Hiro pun datang dan menghajar para preman tersebut dengan sangat mudah. Lalu para preman itu pun meminta bantuan dari bosnya yang bernama Raffi dan tak lama kemudian, bosnya si preman tersebut pun datang lalu menghampiri Hiro. నా మనసులో కొట్టినవట నేనెవరో ఎరకనా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ సత్తి తెలుసా నీకు నల్ల బాలు. Di saat itu anak buah dari Raffi malah mencoba menghajar Hiro, tapi Hiro dengan santainya membuat para preman itu kewalahan dan singkatnya, seluruh anak buah Raffi berhasil dihabisi oleh Hiro. Dan Raffi juga malah dipermalukan oleh Hiro. Setelah memberi pelajaran pada preman tersebut, Hiro pun mendapatkan ucapan terima kasih dari temannya Madu karena jika Hiro tak ada, mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Madu pun diantarkan pulang oleh teman-temannya. Keesokan harinya di sebuah pantai, Madu nampak sedang berjogging dan di saat itu, di sana Madu tak sengaja berpapasan dengan Hiro dan Hiro pun menyapanya. Madu pun bingung karena dia sama sekali tidak mengenali Hiro. Hiro pun lalu memberitahukan kejadian tadi malam dan akhirnya Madu ingat kalau dia telah diselamatkan oleh Hiro dari para preman yang mengganggunya semalam. Setelah itu keduanya berkenalan dan janjian untuk bertemu lagi besok di tempat yang sama. రాత్రి ఆ డ్రెస్ లో నన్ను చూస్తే ఎవడైనా వాట్ డు యు మీన్ మోడర్న్ డ్రెస్ వేసుకుంటే యూ By the way, Dan di malam hari Madu mencari tahu akun Instagram Hiro yang nampaknya Madu pun kini merasa jatuh cinta kepada Hiro. Keesokan harinya, Hiro dan Madu pun tak sengaja bertemu kembali di pantai dan keduanya pun pergi jogging bersama. Di sore hari, Madu melihat kalau Hiro sedang berada di tepi jalan sambil memesan jagung bakar. Madu pun langsung menghampiri dan tiba-tiba penyakit asma yang diderita oleh Madu kambuh. Tapi dia masih selamat karena membawa inhaler di tasnya dan akhirnya Madu pun disuruh beristirahat di rumah oleh Hiro. Suatu hari, keduanya janjian untuk bertemu di pantai itu lagi. Dan di saat itu Madu menantang Hiro untuk lomba lari siapa yang lebih cepat sampai di bibir pantai. Hiro pun menyanggupi tantangan dari Madu, dan singkatnya Hiro pun berhasil memenangkan taruhan tersebut. Tapi akibat kelelahan, asma dari Madu kambuh kembali dan pada saat itu, dia sama sekali tidak membawa inhalernya. Akhirnya Hiro mengambil keputusan dengan memberikan Madu nafas buatan dan beruntungnya nyawa Madu masih bisa terselamatkan. Setelah Madu membalas kebaikan Hiro dengan menciumnya dan keduanya pun kini berpacaran.
Keesokan harinya, Madu dan teman-temannya pun berkumpul untuk sharing-sharing tentang kehidupannya. Di sana Madu menceritakan kalau dia telah memiliki seorang kekasih dan di saat itu teman Madu yang bernama Surti mengatakan ke Madu kalau tak semua laki-laki dapat dipercaya. Karena ingin tahu yang cukup tinggi, Surti pun memutuskan untuk berkenalan dengan Hiro dan di hari itu Surti mendatangi kediaman Hiro lalu mengenalkan dirinya yang merupakan teman Madu. Di saat itu Hiro menyambut baik Surti dan terlihat kalau Hiro sedang menghirup rokok pada saat itu. Lalu Surti memanfaatkan situasi tersebut seolah-olah ia memiliki penyakit asma dan kambuh saat menghirup asap rokok dari Hiro. Karena panik, Hiro pun memutuskan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan kepada Madu dengan memberikan Surti napas buatan. Tapi sayangnya Surti diam-diam mengambil gambar ketika ia dan Hiro sedang memberikan napas buatan. Setelah itu Surti pun merasa dirinya sudah diselamatkan dan memutuskan untuk pergi. Setelah hari itu Madu nampak bad mood ketika bertemu dengan Hiro karena dirinya telah mendapatkan foto antara Hiro dan temannya Surti yang sedang berciuman. Hiro pun bingung karena dia tak merasa melakukan kesalahan yang membuat hati Madu menjadi sedih. Lalu Madu pun menunjukkan foto Hiro dan Surti yang sedang berciuman. Hiro pun berusaha menjelaskan kejadian yang terjadi tapi Madu tak percaya. Keduanya pun bertengkar dan Hiro pun memutuskan untuk memberi Madu waktu agar memikirkan hal tersebut. అని కాస్తమా ఉందని ఎవరు చెప్పారు? కొంచెం కూడా ఏం తెలుసే ఆపదలో ఉంటే ఆదుకుంటా. నువ్వు చేసిన పనికి నా ఫ్రెండ్స్ ముందు నా పరువు ఇంత అమ్మాయిలు పిచ్చున్న వాడిని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నావని అందరూ అంటున్నారు. నీ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఆ అమ్మాయిని ముద్దు పెట్టుకున్నాను. నేను ముద్దు పెట్టుకునే ఉద్దేశమే లేదు. నిజంగా ప్రాబ్లం అనుకున్నా. అలవాట్లను ప్రశ్నించలేదు. నీ ఇష్టాల్ని కాదనలేదు. Film kemudian berganti pada waktu sekarang. Di sana Madu pun menyadari kalau ternyata Surtilah yang menggoda Hiro dan selama 1 tahun dia tak berani untuk meminta maaf kepada Hiro. Tapi kini keduanya telah bertemu dan di saat itu Hiro pun langsung melamar Madu karena Hiro masih memiliki rasa suka kepada Madu. Madu pun menerima lamaran itu dan kini keduanya pun bersatu kembali. Kemudian mereka berempat memutuskan untuk mampir ke sebuah kedai kopi untuk menghilangkan dahaga sekaligus membuang air kecil. Setibanya di sana, Hiro dan kedua kawannya pun langsung pergi ke toilet. Sementara itu, Madu menunggu mereka sambil bersantai di sebuah gubuk. Beberapa saat kemudian datang 2 orang pria yang masuk ke gubuk Madu lalu menculiknya. Dan ketika Hiro baru saja selesai kembali dari toilet, dia pun menjadi terkejut karena tidak menemukan keberadaan Madu sama sekali. Akhirnya, Hiro pun memutuskan untuk meminta bantuan ke kantor polisi. Di sana dia bertemu dengan si Devraj dan meminta bantuannya. Devraj pun lalu menanyai Hiro tentang identitas dari teman mereka yang diculik. Lalu, salah satu teman Hiro menjawabnya. Hal itu membuat Devraj kesal karena dia hanya berbicara kepada Hiro saja, dan Badram pun menampar si pria itu. Hiro tak senang melihat temannya diperlakukan kasar seperti itu, dan dia pun berniat melaporkan penganiayaan itu ke atasan Devraj. Namun, Devraj menyuruh bawahannya untuk memasukkan mereka ke penjara pada saat itu juga. Hiro pun tak terima dan memberanikan dirinya untuk melawan para polisi itu. Hiro menghajar para polisi itu hingga babak belur. Bahkan Badram pun mencoba menghentikan Hiro dengan pistolnya, tapi Hiro berhasil merebut kembali pistol tersebut dan dirinya pun langsung memukuli para polisi itu serta Devraj. Setelah puas memukuli para polisi tersebut, Hiro dan kawan-kawannya pun memutuskan untuk kabur. Mereka semua kebingungan harus memulai pencarian dari mana. Dan di saat di hotel, Hiro berhalusinasi melihat kalau Madu ada di hadapannya. Dia pun mencoba memeluk tapi Madu tiba-tiba hilang dan dirinya sadar kalau hal tersebut merupakan halusinasinya saja. Di hari itu, teman kedua teman Hiro membuat sebuah rencana untuk menipu Hiro dengan berbohong sebagai penculik guna dapat memeras harta Hiro. ఎవరో కాదు మేమే కిడ్నాప్ చేసాం ₹1 కోటి అని ఫోన్ చేద్దాం ఐడియా బానే ఉంది లైఫ్ లో ఎన్ని సినిమాలకి కాస్టింగ్ చేసినా ఇంతలా సంపాదన. Saat itu pun mereka menghubungi Hiro untuk memberikan mereka 1 crore. Maka mereka akan melepaskan Madu dan jika Hiro melaporkan ke kantor polisi, maka mereka pun tak segan-segan akan membunuh Madu. Setelah itu Hiro pun memutuskan untuk menghubungi temannya Akhil dan dirinya meminta agar Akhil datang menemuinya. Di sana Hiro pun menceritakan telepon misterius itu kepada temannya dan di saat itu salah satu temannya menyarankan untuk membuat laporan ke polisi.
Tapi Hiro menolak karena jika si penculik tahu maka mereka akan membunuh Madu. Hiro juga mengatakan kalau dia lebih baik kehilangan uang daripada kekasihnya tersebut. Pada saat itu juga, Hiro pun memutuskan untuk memberikan si penculik itu uang yang diminta dan menitipkannya kepada kedua temannya, karena dirinya masih ada urusan lain. Mereka berdua pun menjadi senang ketika mendapatkan uang itu, dan memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen mewah, dan saat di jalan rupanya mobil mereka diam-diam dibuntuti oleh seseorang dari kepolisian. Tapi Akil dan rekannya itu sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang dibuntuti. Keesokan harinya tiba-tiba Akil dinyatakan hilang dan ternyata Akil diculik oleh komisaris polisi. Di sana dia marah karena Akil telah melakukan keributan di kantornya lalu di saat itu komisaris mengikat Akil di sebuah pohon dan menembakinya hingga tewas. Keesokan harinya penemuan mayat Akil diberitakan oleh Studio Berita Nasional. Dan saat itu Sundep terkaget karena temannya telah tewas. Lalu saat ini, para polisi masih belum bisa menemukan siapa pelakunya. Sundep pun memutuskan untuk keluar sebentar dan mencari angin, tapi dirinya masih diculik oleh si komisaris polisi. Saat itu, Sundep dibawa ke sebuah ruangan dan dirinya disiksa untuk menghirup cairan beracun yang pada akhirnya Sundep pun tewas dengan perlahan. Scene lalu berpindah dan memperlihatkan kalau si komisaris polisi sedang menghubungi si Devratz dan mengatakan kalau Hiro ada di sebuah pabrik tua. Saat itu pun Devratz beserta anak buahnya langsung mendatangi pabrik tersebut dan di sana terlihat kalau Hiro sedang menunggu kedatangan mereka. Devratz pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Hiro. Di sana Hiro pun melawan balik para polisi itu walau hanya seorang diri. Ia pun mampu menghabisi setiap lawan dengan mudah. Kini, Hiro pun berhadapan dengan Devratz dan pada saat itu Hiro rupanya bisa menghajar si Devratz dengan tangan kosong. Dan dirinya pun mengambil pistol milik Devratz. Tapi di waktu yang sama, anak buah komisaris polisi datang dan di sana si pria itu menanyakan tentang hubungan Madu dan juga Hiro. Hiro pun menjawab kalau hubungannya dengan Madu hanya sebatas sahabat. Tapi si polisi itu tak percaya, lalu memperlihatkan foto mesra keduanya yang diunggah Madu ke akun media sosialnya. Akhirnya dirinya pun bercerita kalau dahulu dia dan Madu pernah berkenalan di goa saat Madu sedang melakukan penelitian bersama temannya. Akil, Sundep, Madu Rima, dan lain-lain tentang penggunaan narkoba dan film pun mundur beberapa tahun yang lalu di mana kelompok tugas Madu sedang berada di goa. Scene lalu berpindah dan memperlihatkan kalau Sundep berhasil menembak seorang teman wanitanya yang bernama Sunya di sebuah kolam dan keduanya pun berpacaran. Sementara Madu berusaha mengambil video mulai dari tempat diskotik dan pinggir jalan. Di sana, Madu menemukan sekelompok preman kampung yang sedang nge-fly akibat mengonsumsi narkoba. Lantas Madu pun mewawancarainya dan bertanya apa yang biasa mereka lakukan ketika berada di bawah konsumsi obat-obatan. Saat itu pun salah satu dari preman itu membuka bajunya dan berniat memperkosa Madu. Madu pun ketakutan, ia berusaha kabur dari preman-preman tersebut yang terus mengejarnya. Tiba-tiba Hiro datang dan membuat salah satu preman pingsan. Dan di saat yang sama teman-teman dari preman tersebut muncul lalu mengepung keduanya. Di saat itu Hiro menjadi marah lalu menghajar para preman-preman itu dengan sangat mudahnya. Lalu Hiro dan Madu pun berkenalan, kemudian Madu mengajak Hiro untuk foto bersama. Suatu hari Sundep mendapati kalau Sumya pacarnya sedang berselingkuh dengan temannya yang bernama Rami. Saat itu Sundep pun menjadi patah hati lalu meninggalkan keduanya. Keesokan harinya mereka semua mendapati kalau Rami ditemukan tewas terbunuh. Dan Akil marah karena dia mengira kalau Sundep adalah pelakunya. Namun Sundep mengatakan kalau dia sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Akhirnya mereka pun menyuap manajemen villa dan pergi dari tempat itu.
Lalu di saat itu si polisi tersebut mengatakan kalau Madurima adalah adik dari si komisaris polisi. Kemudian diketahui pula kalau yang membunuh Rami, Akil, dan Sundep adalah si komisaris tersebut. Setelah itu, si polisi pun melepaskan Hiro dan membiarkannya pulang. Tapi mereka menghubungi kepala komisaris dan melaporkannya bahwa Hiro berteman dengan Madu. Keesokan harinya, para polisi rupanya mencoba untuk menggerebek kediaman Hiro dan berniat membawanya ke hadapan komisaris. Namun Hiro menolak dan melawan para polisi itu, lalu dia pun kabur dari mereka. Di malam harinya, Hiro memutuskan untuk menyelinap ke tempat mayat Rami ditemukan. Lalu di sana dia menemukan ponsel milik Rami dan membawanya pergi. Kemudian Hiro pun menemukan sebuah video yang dimana dia melihat kalau di video itu Rami, Akil, dan Sundep sedang memperkosa Madurima. Lalu terlihat Madurima mencoba melawan, tapi dirinya malah dibunuh dan mayatnya diperkosa oleh mereka bersama-sama. Mengetahui kebenaran tersebut, Hiro pun memutuskan untuk menghubungi si komisaris dan dirinya mengatakan kalau yang dilakukan si komisaris itu adalah benar. Kemudian dirinya mengaku salah karena berteman dengan para orang jahat tersebut. Hiro juga meminta si komisaris untuk membunuhnya, tapi dengan satu syarat, yaitu dia harus melepaskan Madu. సున్ని అందరూ రాముడే చంపేశాడు అనుకుంటున్నారు. ద్రోహం కామ రూపంలో. సార్ ఇది రాముడి రాజ్యం కాదు సార్, రావణాసురం, రాక్షసులం. ఇది తప్పేం కాదు సార్. ఆడదానిలో అలాంటి వాళ్ళు బ్రతకడానికి వీల్లేదు సార్. Hiro terus memohon kepada si komisaris dan besoknya Hiro dibawa ke sebuah pantai. Di sana para polisi itu pun mendapatkan informasi dari si komisaris bahwa Hiro dibebaskan karena Hiro mengaku menyesal telah berteman dengan orang yang salah. Tak hanya itu, mereka juga telah membebaskan Madu dan di sana saat itu Hiro menemuinya lalu mereka pun berpelukan. Film pun selesai. Itulah tadi alur cerita dari film Ravana Lanka. Semoga kalian semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.